Saudara Komisi Pemilihan Umum sore ini menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan penetapan capres-cawapres itu bakal diumumkan usai KPU melakukan rapat pleno secara tertutup. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024 dilakukan pada sore tadi, saudara, 13 November 2023 pukul 3 sore sampai dengan selesai di media center KPU. Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari melakukan penetapan daftar calon tetap DCT pasangan Capres-Cawapres 2024 dengan mekanisme rapat pleno penetapan secara internal terlebih dahulu. Kemudian diumumkan ke publik usai rapat pleno tertutup. Dan esok hari, saudara, Selasa 14 November akan dilakukan pengundian nomor urut bagi paslon Capres-Cawapres. Penetapan rapat pleno untuk penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu itu dilaksanakan dalam sidang pleno KPU secara tertutup dan telah kami laksanakan. Setelah kegiatan hari ini menurut Undang-Undang Pemilu dilanjutkan pada hari berikutnya, esok hari Selasa tanggal 14 November 2023, yaitu kegiatan pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden wakil presiden peserta pemilu 2024. Saudara, KPU baru saja menetapkan 3 pasangan capres dan cawapres pemilu 2024 dan besok kemudian akan dilanjutkan dengan undian nomor urut capres-cawapres pemilu 2024. Kita langsung melihat suasana di sana di KPU bersama jurnalis Kompas TV ada di Putu Trisnanda yang saat ini berada di gedung KPU Jakarta. Putu, selamat sore. Jadi seperti apa mekanisme penetapan 3 pasangan capres-cawapres ini? Termasuk juga ini nanti untuk pengundian nomor urut, pengamanannya nanti akan seperti apa? Apakah pendukung atau relawan nanti diperbolehkan untuk melihat dan datang ke KPU? Ya, selamat petang atau selamat sore Nilu dan juga saudara. Tentu kalau kita lihat atau kita amati dengan cermat apa yang kemudian disampaikan oleh ketujuh komisioner dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada sore hari ini, pada tadi saat konferensi pers, memang yang kemudian disampaikan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau masuk dalam catatan-catatan atau persyaratan yang dibahas pada saat rapat pleno tadi digelar dari pagi hari sampai dengan pukul 14 lebih 2 menit dan juga 24 detik. Ini disampaikan tadi oleh pimpinan dari KPU bahwa ini sesuai dengan angka atau tanggal pencoblosan nanti pada saat pemilu 2024 digelar. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh komisioner KPU Idam Holik. Yang pertama tentu saja berkaitan dengan syarat administratif, kemudian ada juga tes kesehatan, dan yang ketiga adalah presidensial threshold yang berkaitan dengan jumlah suara yang dikantongi baik itu oleh partai politik ataupun juga gabungan partai politik yang mengusung masing-masing pasangan calon. Dan kalau tadi dirinci juga oleh komisioner KPU Idam Holik, memang dari ketiganya ini sudah memenuhi syarat. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Idam Holik ini bukan hal yang baru, karena pada sore hari ini juga sudah disampaikan secara administratif sebetulnya ketiga pasangan calon ini sudah memenuhi syarat, tetapi jadi lebih resmi lagi, jadi lebih sah lagi ketika tadi disampaikan setelah rapat pleno ini sudah digelar pada pagi hari sampai dengan siang hari tadi. Tadi disampaikan pasangan calon dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang daftar pada 19 Oktober 2023 ini sudah memenuhi angka atau memenuhi batas ambang presidensial threshold, yakni dengan 39 juta suara atau 28,06% yang diusung oleh PDIP, P3, Perindo dan juga Hanura. Kemudian juga ada pasangan yang mendaftarkan pertama kali, yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar pada tanggal 19 Oktober 2023 diusung oleh Nasdem, PKB dan juga PKS, memiliki total kursi 167 dan juga perolehan persentase yakni 29,04%, lolos dari minimal 20%. Yang ketiga ini yang dinanti-nanti atau ramai sekali diperbincangkan
oleh publik, yakni pasangan Prabowo dan juga Gibran. Kalau kita lihat dari komposisi partai sudah jelas, komposisinya gendut, ada banyak sekali partai pengusung, baik itu yang dari parlemen dan juga non-parlemen, ada Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora yang total suaranya ini mencapai 42,67%, jauh jika dibandingkan dengan batas ambang yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi kalau kita lihat dari administratif, tes kesehatan dan juga batas perolehan suara dari partai politik dan dari partai politik ataupun juga yang gabungan dari partai politik yang mengusung, ini memang sudah melebihi batas yang ditentukan sehingga ketiga pasangan calon ini memenuhi syarat. Jadi Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan juga Caimin, kemudian juga yang ketiga ada Prabowo Subianto dan juga Gibran memenuhi syarat sah menjadi calon presiden dan juga wakil presiden yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 nanti. Nilu. Baik, Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda langsung dari Gedung KPU Jakarta.